Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Cahyo Febrianto, saya dari Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul manajemen kualitas. Definisi. Manajemen kualitas secara umum adalah sekumpulan kegiatan manajerial seperti merencanakan kualitas, mengorganisasi kualitas, mengkoordinasi kualitas, mengendalikan dan mengevaluasi kualitas yang dilakukan oleh setiap fungsi manajemen dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dalam artian kualitas kerja. Dimensi dalam manajemen kualitas. Menurut Ciptono, ada 8 dimensi dalam manajemen kualitas. Yang pertama ada performance atau kinerja, di mana merupakan karakteristik operasi dasar atau produk inti dalam suatu penggunaan. Yang kedua ada durability atau daya tahan, mengenai seberapa lama produk dapat digunakan untuk menguji seberapa bagus kualitas produk. Yang ketiga ada conformance of specification atau kesesuaian dengan spesifikasi, di mana kesesuaian operasi dasar produk dengan standar tertentu yang ditentukan oleh konsumen. Yang keempat ada features atau fitur, bersifat pilihan bagi konsumen. Ini merupakan karakteristik sekunder atau hanya sebagai pelengkap. Yang kelima ada reliability, reliabilitas keandalan, yaitu pengecekan kerusakan pada produk. Semakin jarang ditemukan kerusakan pada produk, maka produk tersebut dapat semakin diandalkan. Yang keenam ada estetik atau estetika. Daya tarik produk dapat dilihat oleh panca indera, seperti bentuk fisik misalnya. Terus ada model, ada desain yang artistik dan warna dan lain sebagainya. Yang kedua juga ada perceived quality atau kesan kualitas, yaitu persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas produk. Yang kedelapan ada serviceability, yaitu kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan untuk diperbaiki, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang mengesankan. Yang selanjutnya ada metode manajemen kualitas. Ada beberapa metode dalam manajemen kualitas. Yang pertama, ada 7 alat dasar kualitas atau 7 tools of quality. Metode ini dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa, di mana tujuan dari metode ini adalah untuk melakukan perbaikan dan pengendalian kualitas suatu produk atau jasa. Dalam metode ini terdapat 7 diagram. Yang pertama ada diagram air, yang kedua ada diagram Pareto, yang ketiga ada diagram sebab akibat, yang keempat ada diagram histogram, yang kelima ada diagram scatter, yang keenam ada diagram kendali, dan yang ketujuh ada diagram checklist. Selanjutnya metode menurut JUSE atau Japanese Union of Scientists and Engineers. Metode ini digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih kompleks. Dalam metode ini juga ada 7 diagram. Yang pertama ada diagram pohon, yang kedua ada diagram matris, yang ketiga ada diagram jaringan, yang keempat ada diagram aliran, yang kelima ada diagram panah, yang keenam ada diagram radar, dan yang ketujuh ada diagram relasi. Yang ketiga ada Total Quality Management atau TQM. Suatu metode yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan seluruh karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam metode ini terdapat 5 pilar. Yang pertama ada 1. Fokus pada pelanggan. Yang kedua, peningkatan berkesinambungan berbasis fakta. Yang ketiga, partisipasi menyeluruh dari semua tingkatan sumber daya manusia perusahaan. Yang keempat ada perbaikan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Dan yang kelima ada sistem manajemen. Urgensi manajemen kualitas.
Mengapa alasan atau manajemen kualitas ini sangat penting dalam suatu perusahaan? Alasan-alasannya adalah satu, manajemen kualitas dapat meningkatkan konsistensi dalam melakukan setiap kegiatan operasional. Selanjutnya, manajemen kualitas bisa membantu perusahaan meraih konsistensi dalam melakukan setiap kegiatan operasional seperti proses produksi tentunya. Selanjutnya, dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan selanjutnya ada dengan menjaga kualitas produk dan layanan, perusahaan bisa mempertahankan pelanggan yang ada dan bisa juga menarik pelanggan baru. Dan yang terakhir ada memastikan seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara optimal. Nah, selanjutnya ada daftar referensi. Untuk daftar referensi ada beberapa yang saya kemukakan di sini. Ada 4 referensi. Ini semua saya dapat dari Google tentunya. Sudah cukup itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.